Bab 2416 Dojo Adil. Ye Bufan kembali ke stasiun pos, dan keesokan paginya, si Men Feng datang ke sini lebih awal lagi. Dia sekarang memahami satu hal dengan sangat jelas, tidak ada salahnya sama sekali dalam memiliki hubungan baik dengan jenius medis ini. Dr. Ye, masih ada 2 hari sebelum kompetisi dimulai. Apakah Anda punya rencana? Tidak ada rencana. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, tetapi dia bisa melihat bahwa si Men Feng belum mengambil keputusan ketika dia mengatakan itu. Aku ingin tahu apakah tetua punya saran yang bagus. Si Men Feng berkata, apakah Dewa Medis pernah mendengar tentang Fair Dojo? Tidak, ini adalah pertama kalinya Ye Bufan berada di Provinsi Tiansheng, jadi wajar saja dia belum pernah mendengar tentang tempat ini. Dia bertanya, apa istimewanya tempat ini? Si Men Feng berkata, Fair Dojo adalah tempat perdagangan yang bisa dikunjungi semua kultivator. Setiap orang bisa mendirikan kios untuk menjual apa yang ingin mereka jual. Jika ada harta karun yang mereka sukai, mereka juga bisa membelinya dengan batu roh, atau barter, asalkan kedua belah pihak bersedia. Apakah ini akan berhasil? Ye Bufan menunjukkan sedikit keterkejutan. Bagaimana jika seorang kultivator tingkat rendah mengeluarkan harta karunnya dan harta karun itu direnggut oleh seorang kultivator tingkat tinggi? Dia berbicara tentang kenyataan. Dunia kultivasi selalu menjadi tempat di mana yang kuat dihormati, dan membunuh orang demi harta karun bukanlah hal yang aneh. Sebagai contoh, jika ia mengeluarkan buah Buddha lonceng emasnya untuk dijual kepada seorang biksu yang sudah mencapai puncak tingkat Mahayana, bukan saja ia tidak akan mendapat uang, tetapi ia juga akan kehilangan nyawanya. Itulah sebabnya Paviliun Jubao mampu maju dengan pesat, karena mereka mempunyai cukup kekuatan untuk mendukung mereka, dan pada umumnya tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi mereka, tetapi para kultivator biasa jelas tidak dapat melakukan hal tersebut. Inilah keistimewaan Fair Dojo. Kata Fair tidak disebut begitu tanpa alasan. Si Men Feng tersenyum tipis dan menjelaskan, Fair Dojo terletak 1000 mil di utara kota Kekaisaran Holy Dragon Empire. Awalnya hanya sebuah lembah kecil, tetapi di sana terdapat formasi tingkat tinggi yang tersisa dari zaman kuno. Dalam formasi ini, apapun jenis perilakunya, itu akan sepenuhnya ditekan. Dengan kata lain, tidak peduli apakah Anda berada di tahap Mahayana atau tahap Naschen Sol, selama Anda memasuki formasi, Anda akan segera menjadi orang biasa, dan Anda akan dapat pulih dengan cepat setelah meninggalkannya. Lu Sueman dan yang lainnya juga berkumpul di sekitarnya. Setelah mendengarkan apa yang dia katakan, mereka segera menunjukkan ekspresi heran. Nalan Yujia exclaimed, "There is actually such a place, it's really amazing." Ye Bufan also asked with interest, "What if it's a body refining cultivator, what will happen after entering?" Si Men Feng said, it's all the same. As long as the cultivation level is cultivated by accumulating the spiritual energy of heaven and earth, entering the formation will be completely suppressed. Whether it's an ordinary cultivator or a body refining cultivator, there will be no difference from ordinary people. Jiang Fangzhu exclaimed, this is really amazing. Si Men Feng said again, in this fair arena, everyone is an ordinary person. There is no problem of high or low cultivation level. Naturally, there is no need to worry about being killed and robbed of treasures by the other party when trading. It is precisely because of this that this place has become a place that cultivators like to go to very much. Every time there is a battle between geniuses and monsters, cultivators coming and going from all over the place are even more eager to go. There are all kinds of natural treasures here. If the medical immortal goes there, maybe he can find another piece of colorful black stone. Ye Bufan's eyes suddenly lit up. In order to completely repair the cell to return to Earth, at least 7 pieces of colorful black stone are needed. Sekarang dia hanya memiliki 1 buah di tangannya, jadi dia harus bergegas untuk menemukan 6 buah sisanya dan tidak kehilangan kesempatan apapun. Dalam hal ini, kita harus mengunjungi tempat pameran ini. Akhirnya, dia memikirkannya lagi dan bertanya, meskipun Fair Dojo memiliki lokasi khusus, ia juga membutuhkan seorang pengelola, bukan? Kalau tidak,
mungkin tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Si Men Feng mengangguk, tentu saja, setelah sifat khusus Fair Dojo ditemukan, ia segera diterima oleh Istana Taiksu Sekte Suci dan menjadi salah satu industri sekuler. Ada 4 manajer di sana yang bertanggung jawab untuk mengelola transaksi seluruh dojo. Petik 2. Ye Bufan sedikit terkejut, untuk kuil sebesar itu, bukankah terlalu sedikit untuk hanya memiliki 4 orang untuk mengelolanya? Petik 2. Menurut pemikiran normal, kuil sebesar itu memiliki ribuan atau bahkan puluhan ribu orang yang datang dan pergi setiap hari. 4 orang seharusnya tidak dapat menangani semuanya. Itu benar, 4 atau 5 orang terlalu sedikit, tetapi tidak ada yang dapat kita lakukan. Petik 2. Si Men Feng menjelaskan, meskipun Istana Taiksu adalah sekte suci, efek penindasan dari nama ini saja terhadap para kultivator masih terbatas. Cara yang paling efektif adalah menekan mereka melalui kultivasi. Semakin besar tinjunya, semakin kuat kekuatannya. Keempat manajer yang bertugas mengelola semuanya memegang jimat yang dibuat oleh Master Istana Taiksu sendiri. Meskipun benda ini tidak dapat sepenuhnya mengimbangi penekanan formasi, benda ini dapat membuat keempat orang ini mempertahankan kekuatan mereka di tahap Jindan. Jika ditempatkan di luar, seorang kultivator tingkat Jindan tidak akan layak disebut sama sekali, tetapi di arena yang adil ini, dia benar-benar merupakan kehadiran yang luar biasa. Petik 2. Setelah dia mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya menunjukkan keheranan. Zhongli Mei berseru, kamu layak menjadi orang kuat di masa kesengsaraan. Kamu bahkan dapat memurnikan jimat semacam ini. Petik 2. Kepala Istana Taiksu adalah orang yang sangat berkuasa di generasinya. Orang biasa hampir tidak dapat dibandingkan dengannya. Harta yang dimurnikannya sendiri jelas bukan barang biasa, tetapi disinilah letak masalahnya. Meskipun benda ini efektif, benda ini perlu diganti setiap hari. Jika terlalu banyak orang, bahkan kepala Istana Taiksu akan terlalu sibuk untuk menanganinya. Si Men Feng berkata, untuk mengatasi masalah kekurangan staf, Istana Taiksu akhirnya menemukan solusi kompromi, di mana manajer hanya mengelola masalah transaksi. Selama transaksi selesai, tidak peduli apakah ada perkelahian atau perebutan harta karun, mereka akan diabaikan. Bagaimanapun, kultivasi setiap orang tidak berbeda dengan orang biasa, jadi meskipun mereka mengambil tindakan, tidak akan ada konsekuensi serius. Fakta telah membuktikan bahwa memang demikian adanya. Ketika seorang kultivator dengan tingkat kultivasi tinggi ditekan, ia tidak akan menyerang seorang kultivator tingkat rendah dalam situasi ini. Bagaimanapun, sangat memalukan jika dipukuli sampai babak belur. Biksu tingkat rendah tidak berani mengambil inisiatif untuk memprovokasi biksu tingkat tinggi, sehingga membentuk keseimbangan potensial. Meski kadang-kadang terjadi perkelahian, jumlahnya pasti tidak banyak. Petik 2. Jiang Fangzu berkata, ini dapat memastikan keadilan di dalam kuil Tao, tetapi begitu Anda pergi, para pembudidaya tingkat tinggi masih akan membunuh orang dan mencuri harta, bukan? Petik 2. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk ini. Bagaimanapun, dunia kultivasi adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Si Men Feng berkata, untuk menghindari masalah di masa mendatang, para biksu dengan kultivasi rendah biasanya menggunakan topeng untuk menyembunyikan penampilan mereka. Setelah Anda menemukan harta karun yang diinginkan atau mengalami konflik dengan biksu tingkat tinggi, Anda dapat pindah ke tempat lain dan mengubah penampilan dengan aman. Sebaliknya, beberapa biksu dengan kultivasi yang lebih tinggi atau latar belakang sekte tidak akan menyembunyikan penampilan mereka. Hanya dengan menunjukkan kekuatan mereka, mereka dapat terhindar dari masalah. Petik 2. Jiang Fangzu diam-diam merasa heran ketika mendengar ini, tempat ini benar-benar merepotkan. Mengapa Istana Taiksu harus melakukan ini? Si Men Feng tersenyum dan berkata, setiap sekte menghabiskan banyak sekali sumber daya. Dalam hal ini, pasokan uang tentu saja sangat diperlukan, bahkan untuk sekte suci. Dan dojo yang indah ini adalah ayam emas yang bertelur. Tidak hanya membutuhkan batu roh berkualitas tinggi untuk menyewa kios untuk berdagang di dalamnya, tetapi tiket masuknya saja berharga 10.000 batu roh berkualitas tinggi.
Karena alasan inilah Istana Taiksu menghabiskan banyak tenaga kerja setiap tahun untuk menjalankan kuil Tao ini. Petik 2. Sangat menguntungkan. Petik 2. Semua orang yang hadir tidak dapat menahan napas. Ye Bufan berkata, Tetua Agung, saya berencana untuk pergi ke dojo Gongping ini untuk melihat-lihat. Tolong beritahu saya lokasi tepatnya. Petik 2. Bab 2417, celah dalam formasi. Simen Feng berkata, Dr. Ye, saya juga berencana untuk pergi melihat-lihat. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Tidak perlu. Saya punya banyak musuh. Bersama saya akan membawa masalah ke Istana Abadi Jiufan. Ye Bufan mengatakan yang sebenarnya. Dia memberi pelajaran kepada Namong Du kemarin dan memprovokasi Feng Wuhen. Dia tidak tahu seperti apa sikap Huaryu. Tentu saja tidak nyaman baginya untuk bersama Simen Feng dalam keadaan seperti itu. Hal lainnya adalah dia memiliki banyak rahasia, yang biasanya tidak akan dia biarkan diketahui orang lain. Baiklah kalau begitu. Simen Feng tidak memaksanya. Dia mengeluarkan pena dan kertas, menggambar sketsa sederhana dan menyerahkannya kepada Ye Bufan. Terima kasih. Ye Bufan tidak membawa Xiao Xing dan yang lainnya bersamanya. Dia meninggalkan stasiun pos sendirian, meninggalkan kota Kekaisaran Naga Suci, dan menuju ke lokasi yang ditandai di peta. Jarak 1000 mil kini tidak berarti apa-apa baginya, dan segera dia melihat sebuah lembah kecil di kejauhan. Ye Bufan tidak mendekat dengan cepat, melainkan berhenti 10 mil jauhnya dan langsung menyapukan indera spiritualnya ke sana. Dengan indera spiritualnya yang kuat saat ini, ia dapat menjangkau area seluas 100 mil. Namun, ketika ia tiba di lembah kecil, ia langsung terpental kembali oleh kekuatan tak terlihat dan tidak dapat menembusnya sama sekali. Setelah mengamati sekelilingnya, saya mendapati bahwa tempat ini dikelilingi oleh pegunungan, dinaungi pepohonan hijau, dan energi spiritualnya luar biasa kaya. Lembah itu tampak ditutupi oleh perisai udara tak kasat mata, dengan batas-batas yang jelas. Ada gerbang besar di sisi timur, dan dua pria setengah baya berpakaian pelayan berdiri di sana untuk menjaga ketertiban. Melihat ke dalam lewat gerbang, ada kerumunan orang, dan jelas bahwa ada beberapa biksu di sini. Orang-orang terus berbondong-bondong masuk dari luar gerbang, dari tahap Jindan sampai tahap Mahayana, segala macam orang, setelah membayar batu roh, mereka masuk. Tempat ini benar-benar ajaib. Setelah melihatnya sekilas, tempat ini persis seperti yang dijelaskan Simen Feng. Ye Bufan menggunakan keterampilan penyamaran untuk mengubah penampilannya, berubah menjadi pria parubaya kurus, dan kemudian berjalan mendekat. Ketika dia tiba di dekat gerbang, Ye Bufan dapat dengan jelas merasakan lokasi cahaya itu. Dia melangkah maju dan memasuki perisai cahaya itu. Tiba-tiba, tekanan tak terlihat turun dari langit. Pada saat ini, dia merasa seluruh kultivasinya ditekan dan dia tidak bisa menggunakannya sama sekali, bahkan ranah pemurnian tubuh pun sama. Perasaan keseluruhannya sama persis dengan sebelum saya mulai berlatih, hanya orang biasa saja. Bahkan indera spiritualnya pun telah ditekan hingga batas yang sangat besar. Sebelumnya, ia dapat memindai area dengan radius 100 mil, tetapi sekarang ia hanya dapat memindai 100 meter. Dapat dilihat seberapa besar celahnya. Formasi ini benar-benar kuat. Dia melangkah mundur dengan keterkejutan di hatinya. Pada saat itu, dia seperti telah memasuki dunia lain. Kultivasi dan kekuatannya kembali, dan kesadaran spiritualnya juga pulih ke tingkat kekuatan sebelumnya. Melihatnya melangkah masuk lalu keluar lagi, seorang pengurus berjanggut di dalam gerbang berkata dengan tidak sabar, "Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu mau masuk atau tidak?" Meskipun jabatannya tidak tinggi, sebagai orang dari Istana Taiksu di Gerbang Suci, dia terbiasa dengan kesombongan dan tidak pernah menganggap serius biksu lain. Faktanya, bertahun-tahun telah berlalu, dan tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi mereka di sini. Ye Bufan tidak peduli dan tersenyum tipis, "Aku sedang menunggu seorang teman, dia akan segera datang." Tiba-tiba dia mendapat ide, berbalik dan berjalan keluar, tiba di sudut kosong di dekatnya. Dia melihat sekelilingnya dan memastikan tidak ada seorang pun yang memperhatikan, lalu mengucapkan beberapa mantra larangan secara berturut-turut, lalu diam-diam melepaskan Ye Erlang.
Ini adalah pikiran yang tiba-tiba muncul di benak saya sekarang. Formasi ini memiliki efek menekan kultivasi. Saya ingin tahu apakah ini akan berguna bagi Ye Erlang. Anda harus tahu bahwa meskipun dia kuat, kekuatan ini diperoleh melalui transformasi biokimia dan tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Ide hanyalah ide, tetapi Anda tidak akan tahu hasilnya sebelum Anda mencobanya. Dia juga membantu Ye Erlang mengubah penampilannya, mengubahnya menjadi seorang pemuda berpenampilan biasa, dan kemudian mereka berdua berjalan menuju pintu masuk bersama. Ketika dia tiba di depan perisai cahaya, dia berjalan mengenakan Ye Erlang. Setelah itu, di bawah tekanan formasi, kultivasinya langsung menghilang, tetapi perasaan kuat di tubuh Ye Erlang tidak berubah sama sekali. Ye Bufan sangat gembira. Tampaknya formasi ini hanya menekan kultivasi para kultivator dan tidak berpengaruh pada cyborg seperti Ye Erlang. Ini bisa dianggap sebagai celah. Agar tidak menarik perhatian pelayan, dia menahan kegembiraannya dan berjalan mendekati Erlang. Pelayan berjanggut itu meliriknya dan berkata, 10.000 batu roh kelas atas per orang, 20.000 untuk 2 orang, bayar dan Anda masuk. Dengan kekayaan Ye Bufan saat ini, dia tentu saja tidak peduli dengan sedikit uang ini. Dia membayar 20.000 batu roh kelas atas dan masuk bersama Ye Erlang. Setelah memasuki pintu, dia tidak langsung masuk ke dojo, melainkan berbelok di sudut dan tiba di sudut terpencil di dekatnya. Meskipun Ye Erlang tampaknya tidak tertekan, masih lebih aman untuk mencoba hal semacam ini. Dia memberikan perintah, Erlang mengambil batu kecil dari samping, mengerahkan sedikit tenaga dengan jari-jarinya, dan langsung mengubahnya menjadi bubuk batu. Masih sangat kuat, meskipun batunya tidak besar, itu sudah cukup untuk diuji. Setelah memastikan bahwa kekuatan Ye Erlang masih ada, Ye Bufan sangat senang hingga tidak bisa berhenti tersenyum. Sekarang Erlang adalah orang yang paling kuat di dojo ini. Meskipun keempat manajer itu mengenakan jimat, mereka paling-paling berada di tahap jindan. Dengan kekuatan seperti itu, Erlang dapat membunuh puluhan dari mereka hanya dengan satu tamparan. Itu sama sekali seperti dia curang. Meskipun dia bersemangat, dia sebenarnya hanya ingin melakukan percobaan dan tidak ingin menimbulkan masalah. Kemudian mereka berdua berjalan ke dojo bersama-sama. Dojo Gongping sangat besar, dengan radius 10 mil. Namun sekarang, tempat ini dipenuhi pedagang yang mendirikan kios dan biksu yang datang dan pergi, dan tempat ini terlihat sangat ramai. Ye Bufan melihat sekeliling dan menemukan bahwa barang-barang yang dijual di sini benar-benar lengkap, termasuk berbagai jenis ramuan, berbagai ramuan spiritual, serta bahan pemurnian, senjata dan alat spiritual, dan ramuan batin monster. Hampir semua yang dapat Anda pikirkan tersedia di sini. Mereka yang datang ke sini untuk mendirikan kios semuanya adalah para pembudidaya. Sebagian dari mereka ingin menukar sumber daya di tangan mereka dengan batu roh, sementara yang lain memiliki barang-barang di tangan mereka yang tidak dapat mereka gunakan sendiri dan ingin menukarnya dengan orang lain untuk mendapatkan beberapa harta yang dapat mereka gunakan. Terlebih lagi, sekarang adalah saatnya pertempuran antara para jenius dan monster akan segera dimulai. Orang-orang dari 5 negara bagian utama datang ke sini untuk menyaksikan pertempuran tersebut, membuat tempat ini semakin semarak. Istana Taiksu ini benar-benar tahu cara menghasilkan uang. Melihat para kultivator datang dan pergi, Ye Bufan diam-diam merasa kagum di dalam hatinya. Ini semua adalah batu roh berjalan. Setiap orang menginginkan 10.000, yang jumlahnya sangat besar. Setelah menenangkan dirinya, dia mulai berjalan masuk, mencari harta karun yang dia idamkan sepanjang jalan. Dia punya banyak uang di sakunya sekarang, jadi dia bisa membeli apa saja yang dia suka tanpa perlu khawatir tentang uang. Ye Bufan pada dasarnya memilih ramuan spiritual dan bahan pemurnian yang ia butuhkan, dan ia memperoleh banyak hal sepanjang perjalanan. Setelah beberapa saat dia berjalan maju, matanya tiba-tiba tertuju pada sebuah kios yang tidak mencolok di sebelahnya. Tidak banyak barang di sini. Pemiliknya adalah seorang pria tua gemuk yang tampak lesu dan usahanya tidak begitu bagus. Dia duduk di sana sambil tidur siang di bawah sinar matahari. Yang disukai Ye Bufan adalah ramuan ajaib, yang seluruhnya berwarna hijau zamrud, panjangnya sekitar 1 meter, cabang dan daunnya rimbun, dan mengeluarkan bau aneh yang samar.
Rumput jiwa binatang. Benda ini adalah sejenis rumput spiritual, tetapi tidak berguna bagi pembudidaya manusia, tetapi memiliki efek bergizi yang kuat pada monster. Alasan dia menghargai benda ini adalah karena jika rumput jiwa binatang dapat disempurnakan menjadi pil jiwa binatang, itu akan sangat bermanfaat bagi peningkatan monster. Xiaoxing baru saja naik pangkat dari monster tingkat 8 menjadi monster tingkat 9, dan fondasinya tidak terlalu kokoh. Bahkan jika dia memiliki cukup harta, akan sangat sulit untuk meningkatkannya lebih jauh. Namun akan berbeda jika dia memiliki pil jiwa binatang. Pil itu dapat membantunya mengkonsolidasikan fondasinya, memperkuat jiwanya, dan mempersingkat waktu untuk peningkatan berikutnya. Bab 2418 Rumput Jiwa Binatang. Karena itu, Ye Bufan bertekad untuk mendapatkan ramuan spiritual ini. Xiaoxing sekarang adalah pengawal supernya, jadi wajar saja jika semakin kuat dia, semakin baik. Jika suatu hari dia bisa melangkah ke jajaran monster tingkat ke-10, dia akan sebanding dengan seorang kultivator di tahap penyeberangan kesengsaraan, dan dia akan bisa berjalan menyamping di benua ini. Memikirkan hal ini, dia menunjuk ke arah rumput jiwa binatang dan menatap lelaki tua gemuk itu, berapa harganya. Mendengar bahwa ada urusan yang datang, lelaki tua gemuk itu membuka mata kecilnya, dan secercah cahaya melintas di matanya. Saudaraku, jika kamu suka, belanjakan 100.000 batu roh berkualitas tinggi. Apa? 100.000 batu roh berkualitas tinggi. Ye Bufan terkejut, bukan karena harganya mahal, tetapi karena harganya terlalu murah. Rumput roh binatang sangat langka. Begitu ditemukan oleh monster, rumput ini akan langsung ditelan, jadi sangat sulit ditemukan. Ramuan di depannya jelas sudah cukup tua, dan memiliki khasiat obat yang luar biasa. Kalau bisa ditemukan, pasti di pegunungan yang dalam dan hutan tua, dan harganya pasti sangat mahal. Jadi menurutnya, ramuan spiritual langka ini pasti sangat mahal. Lelaki tua gemuk itu tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Melihat reaksinya, dia segera berkata, "Kakak, kalau menurutmu harganya terlalu mahal, kamu bisa menawar dengan harga yang lebih rendah. Bagaimana kalau 80.000? Baiklah, aku akan menerimanya." Meskipun nada bicara lelaki tua itu masih bisa ditawar, Ye Bufan tidak menurunkan harganya lagi. Baginya, harga ini sudah merupakan tawaran yang bagus. Saat hendak mengambil batu roh, lelaki tua itu juga mengambil rumput jiwa binatang. Pada saat ini, terdengar suara dari samping, "Hei, ada rumput jiwa binatang di sini. Aku bisa membawanya pulang untuk memberi makan hewan peliharaanku." "Pak Tua, berapa harga rumput ini? Aku menginginkannya." Begitu kata-kata itu terucap, seorang pemuda berpakaian bagus datang, diikuti oleh dua pria jangkung dan kuat. Kedua pria besar itu tingginya 2 meter, dengan otot di seluruh tubuh mereka, dan tampak seperti dua menara besi hitam. Tampaknya dia dulunya adalah seorang kultivator fisik yang kuat. Meskipun kultivasinya ditekan di sini, dia masih sangat kuat dengan tubuh ini saja. Melihat momentum ketiga orang itu, orang-orang di sekeliling mereka semua menghindar, karena tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak boleh disinggung. Baru pada saat inilah Ye Bufan mengerti mengapa rumput jiwa binatang begitu murah. Meskipun benda ini langka, benda ini tidak berguna bagi manusia dan hanya bisa digunakan untuk memberi makan hewan peliharaan mereka. Dalam hal ini, tentu saja tidak bisa dijual dengan harga tinggi. Lelaki tua gemuk itu melirik pemuda yang berpakaian indah itu dan berkata, "Tuan, maaf, ramuan ini sudah dijual kepada tamu ini." Begitu dia selesai berbicara, seorang pria besar di sebelahnya mendengus dingin, "Tuan muda kita sudah menyukainya, mengapa Anda membuang-buang waktu? Cepat kirimkan ke sini." Lelaki muda itu dengan lembut menggoyangkan kipas lipat di tangannya, dengan ekspresi arogan di wajahnya, "Tidak peduli berapapun yang dia tawarkan, saya akan menggandakannya." Saat menjual barang, penawar tertinggi yang mendapatkannya. Ini tidak melanggar aturan. Lelaki tua gemuk itu langsung senang. Tampaknya dia telah bertemu dengan seorang pembuat uang besar. Dia segera berkata dengan senyum di wajahnya, "Awalnya, ramuan jiwa binatang milikku ini harganya 100.000 batu roh berkualitas tinggi." Sebelum dia selesai berbicara,
lelaki muda itu mengulurkan dua jarinya, 200.000. Saudaraku, tuan muda ini menawarkan 200.000. Berapa yang ingin Anda tawarkan? Ye Bufan mengerutkan kening. Lelaki tua ini benar-benar serakah. Dia sudah bernegosiasi dengannya, tetapi dia masih menaikkan harganya. Aku ingin kau membayar 400.000, lalu berikan aku bis Soul Grace ini. 400.000. Lelaki tua gemuk itu tersenyum senang ketika mendengar harganya, tetapi kemudian dia merasa ada yang tidak beres. Saudaraku, apakah kamu mengatakan sesuatu yang salah? Bagaimana mungkin aku memberimu 400.000, apalagi memberimu rumput jiwa binatang ini? Pemuda di sebelahnya mencibir, kamu melamun. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, aku tidak mengatakan sesuatu yang salah. Aku hanya memintamu untuk mengeluarkan 400.000 batu roh bermutu tinggi dan memberiku rumput jiwa binatang ini. Wajah lelaki tua gemuk itu tiba-tiba menjadi gelap, apa? Apakah kamu mencoba merampok? Jangan lupa bahwa ini adalah kuil yang adil, dan bukan giliranmu untuk bertindak liar. Ini adalah kartu truf terbesar di hatinya. Ada istana Taiksu di sini, dan tidak ada kultivator yang berani memaksa membeli atau menjual. Setelah mengatakan itu, dia mengambil rumput jiwa binatang dan memberikannya kepada pemuda berpakaian mewah itu. Tuan muda, rumput jiwa binatang ini milikmu. Orang tua, jika kamu benar-benar menjual rumput ini, aku tidak akan menyembuhkan racun di tubuhmu untukmu. Suara Ye Bufan tidak keras, tetapi seperti guntur di telinga lelaki tua itu. Dia menggigil seluruh tubuhnya dan segera mengambil kembali rumput jiwa binatang itu. Kau, bagaimana kau tahu aku diracun? Aku seorang dokter, tentu saja aku tahu. Ye Bufan mengangkat tangannya dan menunjuk beberapa barang menyedihkan di kios lelaki tua itu. Kau bahkan telah menjual aset keluargamu yang terakhir. Sepertinya kau telah menghabiskan banyak uang untuk perawatan medis baru-baru ini. Tetapi bahkan jika kau menjual semua barang ini, apa gunanya? Apakah uang dapat menyembuhkan penyakitmu? Aku, lelaki tua gemuk itu memegang rumput jiwa binatang di tangannya, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Jelas bahwa ia tidak dapat bereaksi terhadap apa yang terjadi di depannya. Ye Bufan berkata, hari ini aku akan menjadi orang baik. Kamu berikan aku rumput jiwa binatang ini, dan ditambah 400.000 batu roh berkualitas tinggi, aku akan membantumu mendetoksifikasi racun sepenuhnya. Orang tua gemuk itu berkata dengan bersemangat, apakah kamu yakin bisa menyembuhkan penyakitku? Ye Bufan berkata dengan santai, tentu saja, bukankah itu racun katak giokes? Orang lain tidak bisa mendetoksifikasinya. Itu bukan apa-apa bagiku. Aku bisa menghilangkannya dalam hitungan menit. Kamu benar-benar melihat bahwa aku diracuni oleh katak giokes. Ekspresi orang tua gemuk itu menjadi semakin bersemangat. Dia telah diracuni selama hampir 2 tahun dan hampir menghabiskan semua tabungannya selama bertahun-tahun. Sekarang dia melelang beberapa barang terakhir dari harta keluarganya untuk mengumpulkan uang untuk berobat ke dokter. Kalau sudah tidak bisa disembuhkan lagi, maka nyawa dan harta benda akan musnah, dan umur pun tidak akan panjang. Perkataan Ye Bufan memberinya harapan lagi, dan dia segera mengambil rumput jiwa binatang di tangannya dan bersiap untuk menyerahkannya. Pada saat ini, pemuda berpakaian indah itu berkata, orang tua, jangan dengarkan omong kosongnya, dia hanya ingin menipu Anda tentang rumput jiwa binatang. Anda lihat, dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang dokter. Petik 2. Ini. Orang tua gemuk itu segera menarik tangannya seolah-olah dia telah tersengat listrik. Barang-barang ini adalah aset terakhirnya. Jika dia ditipu, dia hanya akan menunggu kematian. Apa yang kau bicarakan? Apa yang bisa kubohongi? Itu hanya 400.000 batu roh bermutu tinggi. Kau tidak boleh tertipu. Ye Bufan berkata, aku bisa menyembuhkan penyakitmu terlebih dahulu. Jika aku sembuh, kau bisa memberiku rumput jiwa binatang dan 400.000 batu roh bermutu tinggi. Jika aku tidak bisa menyembuhkanmu, transaksi tidak akan terjadi. Kau tidak perlu khawatir tertipu di sini. Oke, kata-kata ini langsung mendapatkan kepercayaan lelaki tua gemuk itu. Bagaimanapun, ini adalah dojo yang adil, dan semua transaksi dilindungi oleh Istana Taiksu. Kali ini, pemuda berpakaian Tionghoa itu tidak berkata apa-apa lagi.
hanya mencibir dengan ekspresi jijik di wajahnya. Mendengar apa yang mereka lakukan, banyak orang berkumpul di dekatnya untuk menyaksikan kesenangan itu. Ya Tuhan, orang ini benar-benar mengatakan bahwa dia dapat menyembuhkan racun katak kristal es, bagaimana mungkin? Kudengar katak kristal es sangat beracun dan tidak ada penawarnya, bagaimana mungkin menyembuhkannya? Bahkan jika bisa disembuhkan, itu tidak akan secepat itu, setidaknya butuh 10 hari atau setengah bulan. Bagaimana mungkin menyembuhkan penyakit di tempat, kamu bisa langsung tahu bahwa dia pembohong. Ye Bufan mengabaikan pembicaraan orang banyak dan berjalan mendekati lelaki tua gemuk itu. Pertama-tama, ia memasukkan pil detoksifikasi dan pil 9 yang ke dalam mulutnya, kemudian, secepat kilat, ia dengan cepat menusukkan jarum perak ke lebih dari selusin titik akupuntur utama di tubuhnya. Bab 2419, Yang Mulia Putra Mahkota. Lelaki tua gemuk itu duduk di sana dengan sedikit gemetar. Sejujurnya, dia tidak begitu percaya diri di hadapan orang yang baru pertama kali ditemuinya ini. Namun, sekarang tidak ada jalan lain. Kondisinya sudah sangat serius. Semua dokter terkenal di masa lalu sudah tidak berdaya. Sekarang, kita hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan situasi. Namun setelah meminum kedua pil itu, rasa hangat segera muncul di dantiannya, mengusir rasa dingin yang telah menjangkitinya selama 2 tahun keluar dari tubuhnya. Biasanya, Ye Bufan dapat mengeluarkan racun dari tubuhnya secara perlahan dengan kedua pil ini, tetapi prosesnya akan memakan waktu lama. Alasan mengapa ia menggunakan jarum perak untuk menusuk darah adalah untuk mempercepat penyerapan obat dan menghilangkan racun dengan cepat. Akan tetapi, sekarang setelah kultivasinya ditekan, efektivitas 9 jarum pemulihan jiwa berkurang drastis, dan butuh waktu 1/4 jam penuh untuk menyelesaikan tugas itu. Dia mengambil kembali semua jarum perak, dan lelaki tua gemuk itu membuka mulutnya dan meludahkan seteguk besar air hitam bercampur banyak kristal es hitam kecil. Pada saat yang sama, wajahnya yang semula pucat kembali berwarna kemerahan, dan dia menjadi sangat bersemangat seolah-olah dia telah disuntik dengan darah ayam. Hahaha, hahaha, akhirnya penyakitku sembuh, dan racunku pun hilang. Lelaki tua gemuk itu melompat dari tanah, sangat gembira. Setelah disiksa oleh racun katak kristal es selama 2 tahun, dia akhirnya kembali ke keadaan semula. Dermawanku, terima kasih atas kebaikanmu. Ada 500.000 batu roh berkualitas tinggi di dalam cincin ini. Aku tidak menginginkan semua ini lagi. Sekarang semuanya milikmu. Lelaki tua gemuk itu berlutut di tanah dan bersujud 3 kali, lalu melompat berdiri dan berjalan pergi, bergegas keluar dari kuil Tao. Tempat ini tidak jauh dari pintu keluar, dan mata semua orang memandang ke sana. Lelaki tua gemuk itu langsung terbang ke udara setelah dia keluar. Tanpa menahan formasi, aura kuat keluar dari tubuhnya. Dia jelas merupakan orang kuat di periode Dongsu. Hahaha, akhirnya aku kembali normal. Penyakitku akhirnya sembuh. Lelaki tua gendut di luar itu tertawa lebar lagi, lalu bergegas pergi dan menghilang dari pandangan semua orang. Ini, semua orang yang hadir tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa racun katak kristal es yang legendaris dapat disembuhkan seperti ini, dan semudah itu. Kalau aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku khawatir tidak akan ada seorang pun yang percaya kalau aku menceritakannya. Ye Bufan mengabaikan semua ini. Itu tidak sulit baginya. Dengan pikiran yang tiba-tiba, dia meletakkan barang-barang peninggalan lelaki tua itu, beserta rumput jiwa binatang, ke dalam cincin penyimpanannya, lalu berbalik dan bersiap untuk pergi. Pria muda berpakaian bagus di sebelahnya tampak sangat jelek. Awalnya dia mengandalkan kekayaannya untuk membeli bis Soul Grace, tetapi tanpa diduga, pihak lain tidak hanya mengambil bis Soul Grace tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, tetapi juga mendapatkan 500.000 batu roh berkualitas tinggi. Itu benar-benar tamparan di wajah. Berhenti di situ, apa aku membiarkanmu pergi? Pemuda itu menjadi marah dan melangkah maju untuk menghalangi jalan. 2 pria besar lainnya mengikutinya dari dekat, dan mereka bertiga mengepung Ye Bufan. Orang-orang di sekitar hendak bubar, tetapi ketika mereka melihat sesuatu yang menarik untuk ditonton, mereka segera berkumpul kembali. Dalam arena yang adil ini, selama tidak terkait dengan transaksi,
perilaku lain tidak akan diperhitungkan. Ye Bufan tersenyum tipis, ada apa? Nak, beraninya kau merebut barangku, apa kau tahu siapa aku? Nada bicara pemuda itu dingin, dan ekspresinya penuh dengan kesombongan. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, aku mendapatkan semua ini dengan kemampuanku sendiri. Siapapun yang kau cintai tidak ada hubungannya denganku. Wah, beraninya kau berbicara kepada yang mulia putra mahkota seperti ini. Seorang pria besar di sebelahnya berteriak, ini adalah yang mulia putra mahkota Kekaisaran Naga Suci, Baili Hongjun. Mengapa Anda tidak berlutut dan meminta maaf serta menyerahkan rumput jiwa binatang? Setelah dia mengatakan ini, semua orang yang hadir menjadi gempar. Ya Tuhan, dia ternyata adalah putra mahkota Kekaisaran Naga Suci. Apakah pemuda ini gila? Dia bahkan berani memprovokasi putra mahkota. Aku pernah mendengar tentang putra mahkota ini. Dia dikenal sebagai jenius seni bela diri nomor 1 di Kekaisaran Naga Suci. Dia telah mencapai puncak alam void di usia muda. Sekarang dia adalah favorit untuk memenangkan pertempuran para jenius dan monster. Para penonton banyak berbicara. Ada yang terkejut, ada yang kagum, dan ada yang mengaguminya. Dapat dilihat bahwa Yang Mulia Putra Mahkota masih memiliki reputasi besar di kalangan rakyat. Baili Hongjun menunjukkan seringai puas di wajahnya. Menurutnya, selama dia menyebutkan namanya, pemuda itu harus berlutut dan meminta maaf, dan menawarkan rumput jiwa binatang dengan kedua tangan. Yang lain juga berpikir demikian. Bagaimanapun, ini adalah Provinsi Tiansheng, dan Kekaisaran Naga Suci adalah negara yang paling kuat. Yang Mulia Putra Mahkota tidak boleh terprovokasi. Namun hasilnya benar-benar berbeda dari apa yang dipikirkan semua orang. Pria di depan mereka tidak hanya tidak menunjukkan rasa takut, tetapi malah tersenyum tipis. Kamu adalah pangeran, jadi apa hubungannya denganku? Aku membeli bis Soul Grace dengan kemampuanku sendiri, mengapa aku harus memberikannya padamu? Semua orang yang hadir tercengang. Jelas tidak ada yang mengharapkan hasil ini. Orang ini bahkan tidak menganggap serius sang pangeran. Wajah Baili Hongjun langsung menjadi sangat jelek. Ini bukan hanya masalah rumput jiwa binatang, tetapi juga menyangkut reputasi pribadinya. Nak, apa kau tahu apa yang kau lakukan? Apa kau tahu konsekuensi dari melakukan ini? Ye Bufan masih memiliki senyum tipis di wajahnya, apa konsekuensinya? Barang-barang itu milikku. Jika aku tidak memberikannya kepadamu, apakah Yang Mulia Putra Mahkota harus merebutnya? Benar, Putra Mahkota ini akan merampokmu hari ini dan menunjukkan kepadamu betapa hebatnya aku. Baili Hongjun berkata dan melambaikan tangannya di belakangnya, beri anak ini pelajaran, beri dia rumput jiwa binatang. Tidak, ambil semua barangnya. Sebagai seorang putra mahkota, dia dulu menghormati siapapun yang ditemuinya, tetapi pria di depannya sama sekali tidak menganggapnya serius, yang benar-benar menyulut kemarahan di hatinya. Kalau saja tidak ada larangan dari Verdojo yang menyebabkan hilangnya nyawa, dan kalau saja kultivasinya tidak ditekan, dia pasti sudah menamparkan orang yang penuh kebencian itu sampai mati tanpa ragu-ragu. Setelah menerima perintah sang tuan, dua lelaki jangkung dan kekar segera berjalan mendekat dengan tatapan ganas. Ye Bufan dan Ye Erlang mundur 2 langkah, tampak ketakutan. Yang mulia, ini arena yang adil. Sepertinya tidak pantas bagi Anda untuk mencuri barang. Tidak ada yang tidak pantas tentang hal itu. Yang dijamin di sini adalah perdagangan yang adil, tetapi Anda telah menyelesaikan transaksi tersebut. Itu tidak melanggar aturan bahkan jika saya merampok Anda dari semuanya. Melihat ekspresinya yang ketakutan, Baili Hongjun merasakan rasa senang di hatinya. Orang kecil tetaplah orang kecil, dan bagaimanapun juga dia masih takut. Hukum rimba akan selalu menjadi hukum bertahan hidup di benua Kunlun. Kalau kau punya nyali, datanglah dan rampok aku. Pangeran ini punya begitu banyak harta karun. Kalau kau punya nyali, kau bisa merampok semuanya. Ayo, rampok aku, hahaha. Mungkin dia terlalu tertekan tadi, dan sekarang Baili Hongjun tertawa dengan arogan, menyingkirkan depresinya. Senyum licik muncul di bibir Ye Bufan, karena Yang Mulia Putra Mahkota memiliki permintaan ini, maka saya akan memenuhinya. Setelah mengatakan itu,
dia juga melambaikan tangannya di belakangnya, tangkap orang-orang ini untukku. Bab 2420 Dia memintaku untuk mencurinya. Semua orang yang hadir tercengang. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Kamu gila. Bagaimana dia bisa membiarkan pemuda kurus di belakangnya merampok dua pria besar itu? Di arena yang adil ini, kultivasi semua orang ditekan, dan yang paling primitif menjadi kekuatan tertinggi. Jadi menurut mereka, Ye Erlang yang secara fisik sangat kurang beruntung, tidak akan pernah bisa menandingi dua pria besar di hadapan mereka. Kedua pria besar itu memikirkan hal yang sama. Pemimpin itu mengulurkan tangannya yang besar seperti kipas daun palem dan langsung mencengkeram leher Ye Erlang. Dia ingin tampil baik di hadapan sang pangeran, menghancurkannya habis-habisan, dan menginjak-injak harga dirinya. Namun, saat tangannya yang besar baru setengah terulur, pergelangan tangannya menegang dan jatuh ke tangan Ye Erlang, membuatnya tidak dapat bergerak maju sedikitpun. Ini, ekspresi pria besar itu berubah drastis. Dia tidak menyangka pihak lain akan bergerak begitu cepat dan dengan kekuatan yang begitu besar. Dia berusaha mati-matian untuk menarik pergelangan tangannya ke belakang, tetapi tangan besar orang itu seperti penjepit besi, mencegahnya bergerak sama sekali. Sebaliknya, dia mencengkeramnya makin erat, seakan-akan tulangnya akan patah kapan saja. Sebenarnya, ini adalah hasil dari Ye Bufan yang membatasi Ye Erlang. Dia tidak ingin Dojo mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah, jadi dia tidak bisa bertindak terlalu kuat. Dia bahkan tidak menunjukkan 1/10.000 kekuatan tempurnya. Jika tidak, Erlang akan menamparnya dan pria di depannya akan berubah menjadi genangan pasta daging. Nak, lepaskan aku. Pria besar itu begitu marah hingga dia mengayunkan tinjunya yang lain ke arahnya. Ye Erlang mengangkat tangannya dan meninju ke depan. Kedua tinju itu saling beradu, menghasilkan suara dentuman tumpul. Kemudian lelaki besar itu menjerit. Ia merasa bahwa yang dipukulnya bukanlah tinju, melainkan palu, yang hampir mematahkan lengannya. Namun sebelum dia selesai berteriak, Ye Erlang menendang perut bagian bawahnya dan menjatuhkannya ke tanah. Semuanya terjadi terlalu cepat dan tiba-tiba. Pertarungan di sini berakhir begitu pria besar lainnya di sebelahnya mengangkat tinjunya. Seketika tinju Ye Erlang melayang di hadapannya, mematahkan pangkal hidungnya dengan keras, dan ribuan bunga persik pun bermekaran. Yang terjadi selanjutnya adalah aksi sepihak. Ye Erlang menjepit kedua pria itu ke tanah dan memukuli mereka dengan pukulan dan tendangan, meninggalkan mereka dengan memar dan wajah bengkak. Kedua orang itu awalnya ingin melawan, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali dan malah ditekan. Pada akhirnya, dia hanya memeluk kepalanya dan terus melolong sedih. Orang-orang di sekitar tercengang. Pemandangan di hadapan mereka benar-benar berbeda dari naskah yang mereka bayangkan dalam benak mereka. Siapakah pemuda ini? Dia terlihat kurus, bagaimana dia bisa punya begitu banyak kekuatan? Baili Hongjun bahkan lebih lagi, tampak sangat bingung. Dia tentu saja menyadari situasi di Fair Dojo. Dua orang yang dia bawa dipilih dengan saksama. Mereka tidak hanya sangat kuat, tetapi juga sangat ahli dalam pertarungan fisik. Tanpa kultivasi apapun, mereka hampir tak terkalahkan. Namun, situasi di hadapannya benar-benar mengubah persepsinya. Dalam waktu singkat, ia telah dipukuli hingga tidak mengenali ibunya lagi. Yang paling membuatnya takut adalah saat Ye Erlang telah mengakhiri pertarungan dan berjalan ke arahnya. Kau, jangan datang ke sini. Kau tahu siapa aku? Aku pangeran. Kultivasi orang ini sangat kuat sebelumnya, di puncak alam void. Sekarang dia benar-benar ditekan oleh formasi dan tidak berbeda dari orang biasa. Sambil berbicara, dia berbalik dan berlari. Selama dia bisa keluar dari dojo, dia akan aman. Namun, bagaimana mungkin Ye Erlang memberinya kesempatan itu? Dia hanya menendangnya ke tanah. Satu pukulan membuatnya mata hitam, dua pukulan membuatnya mata hitam, dan dia menamparkan wajahnya beberapa kali, lalu mencekik lehernya dan melemparkannya ke depan Ye Bufan. Orang-orang di sekitar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Orang ini bahkan berani memukul pangeran. Dia benar-benar melanggar hukum. Kau, beraninya kau memukulku. Kau tahu akibatnya. Baili Hongjun tidak pernah dipukuli seburuk ini seumur hidupnya.
Ia begitu marah hingga matanya menyemburkan api. Namun yang menyambutnya adalah tangan besar Ye Erlang, yang langsung menamparkan mulutnya. Bagaimana, Yang Mulia? Apakah Anda merasa baik-baik saja? Ye Bufan mengulurkan tangan dan menepuk pipinya yang bengkak, lalu tanpa basa-basi menarik cincin penyimpanan itu ke arahnya. Bahkan liontin giok dan cincin giok berharga di tubuhnya pun tak luput dari jarahan dan dijarah dalam sekejap mata. Kau berani mencuri barang-barangku. Baili Hongjun hampir gila karena marah. Sebagai putra mahkota dinasti saat ini, dia tidak pernah menyangka akan ada hari di mana dia akan dirampok. Yang Mulia, tidak perlu marah seperti itu. Ye Bufan tersenyum bercanda, hukum rimba akan selalu menjadi hukum bertahan hidup di benua Kunlun. Jika Anda punya nyali, datanglah dan rampok saya. Meskipun saya bukan seorang pangeran, saya punya banyak harta karun. Jika Anda punya nyali, datanglah dan rampok semuanya. Baili Hongjun sangat marah hingga hampir muntah darah. Ini adalah kalimat arogan yang baru saja dia katakan, tetapi itu dikembalikan kepadanya dalam sekejap mata. Ye Bufan mengabaikannya dan berbalik untuk mengambil cincin penyimpanan kedua pria besar itu. Menatap mata orang-orang yang terkejut di sekelilingnya, dia merentangkan tangannya dengan ekspresi polos. Semua orang sudah melihatnya. Dialah yang memintaku untuk merebutnya. Aku belum pernah melihat permintaan seperti itu selama bertahun-tahun. Setelah mengatakan itu, dia pergi bersama Ye Erlang dengan sikap tenang, membuat mata semua orang hancur. Orang-orang ini benar-benar tidak dapat mengetahui siapa pria sombong ini. Dia bahkan memukuli sang pangeran tanpa ragu-ragu. Bajingan, pangeran ini akan mencabik-cabikmu. Baili Hongjun bangkit dari tanah, menggertakkan giginya karena kebencian. Jika tatapan bisa membunuh, dia pasti sudah mencabik-cabik Ye Bufan. Bukankah ini Yang Mulia putra mahkota? Ada apa denganmu? Pada saat ini, kerumunan itu bubar dan 7 atau 8 orang masuk dari luar, dipimpin oleh Namongdu dan Feng Wuhen. Setelah Namongdu kembali, ia segera mengobati luka-luka di tubuhnya. Meskipun sebelumnya tampak parah, itu hanya luka ringan dan kini sudah hampir pulih. Dia juga ingin pergi ke Gongping Dojo untuk melihat apakah ada harta yang dia butuhkan, tetapi dia bertemu Feng Wuhen di jalan, dan kemudian melihat Baili Hongjun di sini. Namongdu mempunyai hubungan persahabatan dengan putra mahkota, jadi ketika dia melihat putra mahkota dalam keadaan seperti ini, dia langsung melangkah maju untuk menyambutnya. Sialan, aku baru saja dirampok. Meski merasa malu, Baili Hongjun tetap menceritakan kejadian itu secara singkat. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghadapi Ye Bufan hanya dengan beberapa orang di pihaknya, tetapi akan berbeda jika ada bantuan Namongdu. Lagi pula, mereka memiliki 7 atau 8 orang bersama mereka. Di sini berbeda dengan di luar. Perilaku semua orang ditekan. Satu orang lagi berarti lebih banyak kekuatan. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, ia tidak akan mampu mengalahkan 10 orang sendirian. Benar saja, setelah selesai mengatakan ini, Namongdu langsung berteriak, beraninya dia menyerang pangeran. Di mana orang itu? Ayo kita cari dia dan selesaikan masalah ini sekarang. Feng Wuhen juga berkata, orang seperti ini harus dipotong-potong. Ayo kita tangkap dia dan bawa dia keluar dari Gongping Dojo. Kemudian Yang Mulia Pangeran akan menanganinya. Meskipun perkelahian tidak dilarang di Gongping Dojo, tetap saja tidak diperbolehkan untuk menyebabkan hilangnya nyawa. Namun berbeda ketika mereka berada di luar, mereka tidak hanya dapat memulihkan kultivasi mereka sepenuhnya, tetapi mereka juga dapat membunuh orang sesuka hati. Itulah yang akan kita lakukan. Aku akan menguliti kedua orang itu hidup-hidup dan menghancurkan tulang-tulang mereka menjadi debu. Baili Hongjun langsung setuju, lalu dia memimpin semua orang untuk mengejar ke arah tempat Ye Bufan pergi.